Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam mobil yang membawanya pulang ke rumah, Rindu lebih banyak diam. Tidak ada senyuman atau ucap kata yang keluar dari bibirnya. Sejak tadi, wanita itu hanya menatap keluar, sekilas seperti menikmati keindahan suasana di luar, tetapi sebenarnya dia sedang memikirkan kejadian di pesta tadi. Rindu kemudian meremas jas milik Leon yang masih melekat di tubuhnya. Pikirannya sangat tidak tenang. Ucapan-ucapan Wilona tadi terus terbayang-bayang, dan itu menjadi beban baru bagi Rindu. "Kenapa dari tadi diam aja? Tanya Leon sambil menggenggam tangan Rindu. Rindu pun menoleh ke arah Leon dan kemudian mendesahkan nafas kasar. Apa yang dikatakan Wilona tadi kayaknya memang benar. Ini gak adil untuk dia. Aku yang udah memilih pergi, tapi tiba-tiba kembali gitu aja. Dan kembaliku merusak kebahagiaan Wilona. Gara-gara aku, kamu dan dia gak jadi nikah," ucap Rindu sambil menunduk. Dia merasa sangat bersalah saat itu karena sudah merenggut kebahagiaan Wilona. Andai dirinya tidak pernah kembali, Leon pasti tetap mencintai Wilona dan mereka pasti sudah bahagia dalam pernikahannya. "Sayang, kamu ngomong apa sih? Ini bukan salahmu. Hati dan cinta itu memang gak bisa dipaksa. Wilona aja yang gak mau ngerti. Padahal dari awal udah tahu kalau aku mencintai kamu," jawab Leon. Sedikit pun dia tidak mau kalau Rindu menyimpan perasaan bersalah pada Wilona. "Tapi andai aku gak kembali, ceritanya gak akan kayak gini. Kamu pasti tetap menjalin hubungan dengan Wilona. Lalu kalian menikah dan Wilona pasti bahagia sekarang. Secara gak langsung memang aku yang merebut kebahagiaan dia." Sekarang Leon yang mendesahkan nafas kasar. Dalam hatinya menggerutu dan merutuki sikap Wilona tadi. Karena gara-gara wanita itu, sekarang Rindu jadi merasa bersalah. Akhirnya setelah diam sebentar, Leon menggenggam tangan Rindu lebih erat lagi. "Sayang, dengarkan aku. Ini bukan salahmu. Hati dan perasaan itu memang gak bisa dipaksakan. Kalaupun kamu gak kembali, pasti ada alasan lain yang membuatku gak menikah dengan Wilona. Karena perasaanku ke dia itu memang masih ragu. Jadi kamu gak usah merasa bersalah. Nanti Wilona juga pasti bisa kok melupakan perasaannya ke aku dan menjalin hubungan dengan lelaki lain." "Tapi Leon..." "Udah, jangan dipikirkan lagi. Anggap saja ini ujian sebelum pernikahan," jawab Leon sambil tersenyum manis. Setelah bertemu Wilona di pesta malam itu, Rindu sering kali merasa bersalah. Meski Leon sudah berkali-kali mengatakan kalau itu bukan salahnya, tetapi Rindu tetap merasa terbebani karena secara tidak langsung dia telah menjadi penghalang antara Leon dengan Wilona. "Aku harus ketemu Wilona dan memberikan penjelasan untuknya. Aku gak mau kalau pernikahanku dengan Leon nanti menjadi luka untuk orang lain." Akhirnya Rindu memutuskan untuk bertemu dengan mantan tunangan Leon itu. Rindu tidak mau membawa beban dari masa lalu untuk menempuh lembaran baru. Sebelum pernikahan itu benar-benar terjadi, Rindu ingin membereskan semua masalah yang pernah ada, agar nanti tidak ada masalah baru lagi. Beruntung Mami Dera tidak banyak bertanya ketika Rindu meminta nomor Wilona padanya. Langsung saja diberi tanpa dicurigai ini itu.
Setelah mendapat nomor Winona, Rindu langsung menghubungi gadis itu dan mengajaknya bertemu. Ternyata Winona juga tidak menolak. Meski cara menanggapinya tidak ramah, tetapi dia bersedia menemui Rindu. Hingga akhirnya siang ini mereka benar-benar bertemu di sebuah kafe. Rindu sambil membawa Milea, sedangkan Winona sendirian. Raut wajah wanita itu terlihat kesal. Tampaknya dia sangat enggan duduk berhadapan dengan Rindu seperti sekarang. Aku mengajakmu ketemuan untuk menjelaskan sesuatu yang belum kamu tahu, ucap Rindu mengawali obrolan mereka. Namun ekspresi Winona tetap datar, reaksi juga tidak ada. Wanita itu sudah bisa menebak sesuatu yang akan dibicarakan Rindu, pasti tentang Leon. Terus terang dia tidak suka, meski sebenarnya juga penasaran. Dulu aku terpaksa kembali mendatangi Leon karena anakku. Dia sakit serius waktu itu dan sangat ingin ketemu dengan ayahnya. Karena dari kecil memang gak pernah tahu siapa ayahnya. Niatku menemui Leon saat itu hanya murni karena Lea. Gak ada maksud untuk mengulang hubungan lagi. Aku juga gak tahu kalau Leon ternyata akan menikah denganmu. Kupikir dia malah sudah menikah dengan mantannya yang dulu. Rindu menjelaskan alasan dia kembali mendatangi Leon pada waktu itu. Lalu Winona mendesahkan nafas kasar, kemudian menatap Rindu dengan pandangan yang tidak bersahabat. Tetap saja, apapun alasanmu, kenyataannya Leon mengorbankan hubungan kami demi kamu, ucapnya dengan sinis. Kamu salah paham, Winona. Aku mau menerima Leon lagi itu belum lama ini. Sebelumnya aku selalu menolak dan menjaga jarak dengannya. Bahkan meski dia udah menjelaskan kalau hubunganmu dengannya udah selesai, aku tetap gak mau. Aku memberi dia waktu untuk memperbaiki hubungannya denganmu. Tapi katanya ayahmu yang gak bisa menerima masa lalu dia. Makanya Leon benar-benar mundur dan mengakhiri hubungan kalian, jawab Rindu sambil menatap Winona. Gadis itu kini menunduk sambil menggigit bibir. Dia teringat lagi dengan awal perpisahannya dengan Leon. Memang ada kaitannya dengan sang ayah, pria itu yang tidak bisa menerima keberadaan Milea. Makanya bersikeras menolak Leon sebagai menantunya. Sebenarnya aku sendiri berat untuk menerima Leon, apalagi menjalin hubungan yang serius dengannya. Aku masih trauma dengan luka di masa lalu. Tapi Leon begitu sabar menunggu. Dia juga pelan-pelan membujukku hingga akhirnya aku luluh lagi dan percaya untuk menjalin hubungan serius dengannya. Meski Winona belum menjawab sedikit pun, tetapi Rindu menjelaskan lagi tentang hubungannya dengan Leon. Setelah itu, Rindu juga meminta maaf secara tulus kepada Winona. Kemudian Winona menatap Milea cukup lama, dan pelan-pelan muncul perasaan kasihan di dalam hatinya. Winona juga tahu bagaimana Milea bisa ada, bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena Leon yang memaksa Rindu. Jika dipikirkan dengan kepala dingin, Winona juga merasa kalau sebenarnya keadaan dulu itu tidak adil bagi Rindu. Dia dilecehkan, tapi kemudian dilupakan, hingga dia memilih pergi dan merawat anaknya sendiri. Pasti tidak mudah menjadi Rindu, apalagi menjadi Milea. Sebenarnya dia sangat kasihan. Dari kecil hanya tumbuh bersama ibu, gak pernah merasakan kehadiran sosok ayah. Sampai beberapa saat berlalu, Winona tidak mengalihkan pandangannya dari Milea.
hingga dia menyimpulkan keadaan bocah kecil itu sekarang jauh lebih baik dibandingkan dulu ketika pertama kali mereka bertemu. Sekarang kondisi kesehatan Milea sudah berangsur pulih, tubuhnya tidak sekurus dulu dan wajahnya juga tidak pucat lagi. Namun, andai waktu itu Rindu tidak mendatangi Leon, tak tahu bagaimana nasib Milea sekarang. Keadaan Rindu yang secara finansial penuh keterbatasan tidak akan sanggup membawa Milea ke Singapura, apalagi mencarikan sel punca untuknya. Mungkin dia nggak akan tertolong lagi. Wilona masih terus sibuk dengan pikirannya sendiri, sementara Rindu juga masih betah berdiam diri. Dia hanya memperhatikan raut muka Wilona yang perlahan melunak. Rindu berharap hati wanita itu juga bisa luluh dan mau menerima kenyataan dengan lapang dada. Menurut Rindu, Wilona adalah wanita yang baik. Dia pantas bahagia meski tanpa Leon. Ayah, Rindu dan Wilona sama-sama tersentak. Kemudian mereka langsung menyudahi pikiran masing-masing dan kompak menatap Milea yang tiba-tiba berteriak sambil melambaikan tangan. Lalu Rindu dan Wilona saling pandang. Dari tatap matanya seakan-akan mereka sama-sama bertanya, apakah ada Leon di sana?